Wasallam. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan seperti itu. Jangan bicara bayar. Nanti sampai di sono tahu saya bayar, jangan. Bayar itu wasilah. Kalau bicara uang, orang yang lebih kaya dibanding ibu bapak banyak di luar sana. Tapi belum tentu mereka dapat kesempatan menjadi tamu-tamu Allah dan menjadi tamu Rasulullah seperti ibu bapak semua. Oleh karenanya yuk tanamin rasa syukur yang benar-benar, ya Allah, alhamdulillah Engkau pilih kami ya Allah. Nah ini bikin hati bahagia. Jadi gak banyak ngoceh, gak banyak komplain, gak banyak marah-marah. Ayo semuanya sama-sama tanamin hati, tanamin rasa syukur dalam hati ibu bapak semua. Yang kedua, ayo mulai sekarang ibu bapak tanamkan niat yang benar. Ingat, innamal a'malu binniyat. Semua segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mulai sekarang tanamkan, saya niat datang ke rumah Allah, datang ke dua tanah suci, tidak lain dan tidak bukan hanya mencari keridhaan Allah melalui ibadah umrah. Selain itu bukan tujuan. Contoh, nanti makannya nggak enak, bukan tujuan. Kalau mau makan enak di Indonesia, di rumah sendiri itu enak. Kalau di sana nggak bakalan, ibu bakal ketemu namanya sayur lodeh, tapi rasanya rasa kari, karena yang masaknya orang India. Ingat tuh, tujuannya bukan buat makan. Kalau makan yang nggak enak, udahlah, punya uang, rezeki ada, beli di tempat lain. Makan yang enak banyak di luar sana. Ingat, karena memang di sana yang masaknya bukan orang Indonesia. Walaupun menunya Indonesia, pasti tesnya tuh nggak sama. Ayo, jangan sampai salah niat. Ya, ingat tuh, tujuannya bukan buat makan. Tidurnya nanti nggak enak, jangan jadi tujuan. Itu bukan tujuan kita itu. Biasa di Indonesia tidur kasurnya luar biasa nikmat, lembek, lembut, enak gitu ditidurin. Sampai di sana toto kasurnya keras. Udah tuh bukan tujuan buat tidur. Hotel bintang 5 kok begini gitu. Oh kasurnya keras kayak triplek gitu ya. Bukan tujuan. Ingat, kalau mau tidur enak mendingan di rumah. Dan jangan salah, ibu bapak di dua tanah suci itu jarang tidurnya. Bapak-bapak jam 2 udah datang ke masjid tanpa dibangunin tuh. Jam 2 malam, boleh nanti ibu bapak lihat. Jam 2 malam setengah 3 tanpa dibangunin udah datang ke masjid. Tidurnya tuh sedikit. Kadang-kadang emang jamaah Indonesia tuh aneh juga. Di sana tuh ibadahnya luar biasa. Jam 2 dia datang ke masjid, sholat segala macam. Tapi giliran di Indonesia subuhnya terlambat. Musuhnya tuh pulang umroh berubah tuh, tetap sama seperti di sana. Datang jam 2 malam, di Indonesia juga harus jam 2 malam datang ke masjid. Cuman di Indonesia datang ke masjid jam 2 malam, masjidnya masih dikunci. Intinya sholat tahajudnya jangan lupa ya. Tujuannya kita tuh bukan buat tidur, ingat. Ingat, niatnya dipasang dari sekarang benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah melalui ibadah umrah. Yang ketiga, sabar, penting nih. Awas, yang namanya ibadah pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan pernah ibu bapak dinyatakan beriman kepada Allah tanpa ada ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka siap-siap, ibu bapak datang ke dua tanah suci, pasti ada ujian yang Allah berikan kepada ibu bapak dengan kapasitas masing-masing. Nggak akan sama antara satu dengan yang lainnya, karena nggak akan keluar dari kemampuan masing-masing. Pasti ada ujian, siapkan itu. Kemudian sabarnya juga pasti ada godaan dari syaitan. Ibu di Indonesia, bapak di Indonesia ibadah aja digodain setan, apalagi di dua tanah suci yang pahalanya berlipat ganda. Setan gak bakal diem. Di Indonesia ibu bapak digodain gak? Sholat aja digodain kok. Di sini ada yang sholat sendirian, misalkan sholat zuhur 4 rakaat, masuk rakaat kedua, dia bingung, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Siapa tuh? Sholat aja kita digodain sama syaitan, apalagi di dua tanah suci. Hati-hati, syaitan pasti nggak bakal diem. Yang tadinya romantis suami istri sampai di sono berantem dulu. Ayo awas, hati-hati. Ayo jaga, siapin nih benar-benar dengan rasa sabar. Harus ada kita antisipasi ada godaan setan. Yang ketiga, udah ujian Allah, godaan setan. Ada juga godaan dari teman kita. Sekamar tuh kadang-kadang nggak cocok. Ibu bapak kan nggak kenal nih. Nanti sekamar berempat, yang bapak-bapaknya sekamar berempat, yang tiganya ngerokok semua. Yang satu enggak, udah nikmatin aja.
Jangan pakai bilang kenapa saya ditempatin sama yang ngerokok nih, pindahin saya, nggak perlu dah, insya Allah jadi obat. Kemudian yang perempuan berempat sekamar, yang 3 tukang nyuci aja. Masuk kamar mandi isinya daleman semua tuh jemuran. Udah nikmatin aja ya, karena nggak akan pernah ada yang cocok antara satu dengan yang lain, baru ketemu. Nah ini cobaan-cobaan ibu bapak harus siapin dengan rasa kesabaran. Yang keempat, harus dengan ada keikhlasan dalam diri ibu bapak dengan apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita di dua tanah suci. Siap ya? Jadi semuanya harus siap ini, ikhlas. Saya apapun yang ditentuin Allah, yakinin ibu bapak. Ketentuan Allah tuh apapun itu bentuknya, pasti yang terbaik buat ibu bapak semua. Jadi harus ikhlas benar-benar. Kalau apapun yang terjadi, ya nikmatin aja. Sendal dibawa ke Masjid Nabawi, kata temennya, ayo bawa masuk aja. Enggak, saya mah taruh di luar aja. Yakin bahwa itu nggak bakal hilang. Kemudian dia masuk, pas keluar nggak taunya hilang. Dia berangkat pulangnya, perginya pakai sendal jepit, pulangnya ngeliat, ya sendal saya hilang. Pakai dia sendal Kerfil, bawa ke kamar. Temannya nanya, kok sendal berubah pak? Iya, kata guru saya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Maling tuh, maling ya. Jangan, pokoknya kalau udah hilang udah biarin, jangan sampai ngambil orang lain. Ikhlas, semua tuh diikhlaskan. Ya jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita jadi masalah. Apapun yang terjadi tuh ikhlasin. Jadi kalau di sana tuh bahkan nemu uang aja nggak boleh diambil. Orang tuh niru saya saking baiknya saya. Kalau saya nemu uang, saya nggak bakal ambil tuh, malah saya tambahin. Nggak, artinya jangan sampai ada hal-hal yang kita ambil dengan hilang ikhlas. Ada sesuatu kehilangan kita merasa nggak enak gitu. Sampai sesuatu yang Allah tentukan di akhir, Allah tentukan ibu bapak meninggal di dua tanah suci harus siap mati. 3 orang. 3 orang. Tapi insya Allah semuanya nih saya lihat muka-mukanya nih panjang umur semua. Ya Allah, sehat semua, panjang umur. Mudah-mudahan saya doain nih jamaah yang berangkat ini matinya seminggu pengen kiamat. Kelamaan ya. Tapi intinya semuanya insya Allah panjang umur semua, pulang pergi dalam keadaan sehat walafiat, pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Ayo lakuin 4 ini, insya Allah ibu bapak dari sekarang udah rasa syukurnya ada, berusaha untuk sabar ya, kemudian niatnya yang benar, kemudian ikhlas. Dari sekarang ibu bapak akan merasakan kebahagiaan itu. Jadi nanti malam mulai itu bersyukur sama Allah, ya Allah alhamdulillah kau tentukan berikan aku panjang umur, berikan kesehatan, karena gak ada yang tahu. Ibu bapak kan berangkat masih waktu yang cukup beberapa hari lagi gitu kan, minta sama Allah panjang umur biar sampai ke sana, rasa syukurnya ada. Nah kalau itu ibu bapak lakukan, insya Allah bahagia terus dari sekarang di dua tanah suci dan pulang ke tanah air dalam keadaan bahagia. Siap ya? Siap. Lakuin. Awas nanti kalau saya dengarnya ada rombongan yang ngoceh mulu, nah kacau tuh. Ibu bapak saya yakinin, saya bawa jamaah bukan sekali 2 kali, saya bawa umroh tuh hampir tiap bulan. Haji itu hampir tiap tahun, bukan sombong, bukan cuman ngasih pengumuman. Umroh itu tiap bulan, haji tiap tahun. Itu karena saya banyak dosa. Jadi Allah tentukan saya harus berangkat umroh tiap bulan, haji tiap tahun karena banyak dosa. Jadi kalau leader-leader nih umrohnya setahun bisa sekali 2 kali, itu dosanya dikit. Nah kalau yang nggak pernah umroh itu nggak ada dosa, jadi santai-santai aja nggak pernah umroh ya. Nah itu setiap saya bawa jamaah, kadang-kadang tuh kalau udah jamaah dari awal sudah ngoceh mulu, sampai akhir dia akan ngoceh. Ayo lihat sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Allah, jangan lihat keburukan. Di antara keburukan yang kita dapetin pasti lebih banyak kenikmatan yang Allah kasih. Maka lihat kenikmatan itu sehingga kita berpikirnya positif dan hati kita bahagia. Suami istri, kalau ibu bapak saling melihat keburukan, cerai antara satu dengan duanya. Tapi kalau ibu bapak suami istri ngelihat kebaikan suami, suami ngelihat kebaikan istri, insya Allah langgeng sampai mereka meninggal dunia. Jadi ayo sama-sama kita rapihin agar semuanya bisa berbahagia. Ya kita masuk.